Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau menyapa kita semua melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau berikan kepada kami kesehatan dan napas kehidupan. Biarlah Tuhan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kami ketika kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu di mana Tuhan akan menyapa kami di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan yang kekal dan abadi di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, dan di dalam segala karya pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hampir semua orang pernah merasakan ketakutan. Dengan berbagai alasan itu bisa terjadi. Rasa takut biasanya diakibatkan karena ada kecemasan bagi kita, sehingga kita meresponnya dengan ketakutan. Dan ketakutan itu adalah respon yang alami dari tubuh yang normal. Dan hal itu adalah wajar. Sehingga ketakutan itu kita respon dengan berbagai perubahan fisik dan mental yang dapat mengganggu kebahagiaan dan rasa kenyamanan. Sehingga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi gangguan mental tertentu bagi kita. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita serta mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama, takutlah akan Allah. Jemaat yang terkasih, ada dua pemahaman yang diingatkan kepada kita. Perbedaan takut secara jasmani dan perbedaan takut secara rohani. Itu bisa kita lihat dengan kalimat yang dipakai. Takut akan Tuhan, bukan ketakutan akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah bentuk yang negatif seperti berbagai rasa takut yang sering kita alami. Takut akan Tuhan bukanlah seperti itu. Takut akan Tuhan akan dengan sendirinya menjadi jelas jika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan itu. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatannya. Takut akan Tuhan berbicara dengan kebesarannya, kemuliaannya, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintahnya, tunduk secara total, mengenali Tuhan sebagai Allah yang mulia dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Takut akan Tuhan bukan berarti karena kita takut masuk neraka, takut dihukum karena dosa, tetapi karena kita takut mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat pada Tuhan dan bukan sebaiknya menjauhkan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh jelas bisa kita rasakan. Kita sebagai orang percaya tidak pernah memakai ketakutan kepada Tuhan. Tetapi kita orang percaya memakai kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menunjukkan kebesarannya. Tetapi ketakutan akan Tuhan adalah menunjukkan suatu perlawanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Dan itu adalah kewajiban setiap orang. Jemaat yang terkasih, berpeganglah, diambil dari kata pegang. Banyak pemahaman kita tentang arti pegang. Ada pemahaman cukup menyentuh. Ada pemahaman digenggam seerat-eratnya. Namun yang dimaksud firman Tuhan pada pagi hari ini bukan berpegang hanya sebatas menyentuh atau digenggam, tapi berpedomankan, berpatokan, berdasarkan hidupnya di dalam perintahnya juga memiliki. Karena itu kita diingatkan untuk berpeganglah pada perintah-perintahnya untuk menjadi kewajiban setiap orang. Itu berarti siapapun manusia tidak bisa lepas dari perintah Tuhan. Dan barang siapa yang tidak berpegang itu berarti sudah melanggar. Barang siapa yang tidak berpegang pada perintah Tuhan itu sudah menunjukkan suatu bentuk pelanggaran terhadap Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita melanggar ketetapan atau mekanisme dan aturan yang sudah ada? Atau sesuatu yang sangat mendasar, tentu bisa kita bayangkan jika dari awal kita sudah menyimpang dari perintah atau petunjuk, atau jika kita sudah salah sejak awal, maka langkah selanjutnya juga pasti akan salah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus mempertegas kepada kita pada pagi hari ini. Jika kita melanggar perintahnya, maka itu membuktikan kita tidak mencintainya. Itu tegas di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 itu. Ketika kita melanggar perintahnya, itu membuktikan bahwa kita tidak mencintainya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk patuh di dalam bahasa sederhana yang mudah kita ngerti. Jikalau kamu mengasihi aku, maka akan menuruti segala perintahku dan ikutlah aku. Itulah konsekuensinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua sifat yang harus kita miliki supaya kita mampu mengikuti Kristus, yaitu kasih dan ketaatan. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Ketika kita hidup di dalam perintahnya, maka kita akan bisa menanamkan dua hal dalam kehidupan kita, yaitu kasih dan ketaatan. Kedua hal ini tidak bisa terpisahkan. Kita tidak bisa hanya hidup di dalam kasih, kita tidak bisa kita katakan taat kalau tidak ada kasih. Kita juga tidak bisa mengatakan hidup kita dalam kasih kalau tidak ada ketaatan. Demikianlah Yesus menegaskan itu kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, tentu harus menuruti dan melaksanakan segala perintahnya. Kita harus taat kepadanya. Perintah Tuhan, tetapi harus benar-benar dilaksanakan. Perintah Tuhan tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar harus dilaksanakan. Karena itu, mengikut aku itu sama dengan pelaku daripada firman-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah mendapatkan kasih Kristus dalam hidup kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Tentu firman itu akan dilaksanakan di dalam konsep penyerangan diri kita kepada Tuhan, supaya kita memahami apa yang dikehendaki dan diperintahkan Tuhan kepada kita. Tentu ada perintah baru bagi kita, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kasih dan menghidupi kehidupan kita dengan kasih serta berbuah di dalam kasih, karena Allah adalah kasih dan hanya Allah itu sendiri sajalah kasih itu. Hidup kita harus memperoleh tujuan karena kita telah melaksanakan perintah-perintahnya. Wujud kita yang terpenting yang kita tunjukkan ketika kita pelaku-pelaku firman adalah mengikut Kristus dengan taat. Mengikut Kristus dengan taat
Karena ketika kita mengikut Kristus, maka kasih itu menjadi prioritas hidup kita. Ketaatan itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mau, orang-orang yang taat, orang-orang pengikut Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu mengasihi Allah. Biarlah karyamu, biarlah pekerjaanmu membuktikan bahwa saudara melakukan perintah Tuhan, dan saudara membuktikan bahwa saudara hidup di dalam kasih dan ketaatan. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau menyapa kami di dalam firman. Biarlah kasih setiamu Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kami menyertai dan membimbing kami. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang memperbaharui segala kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami di dalam segala kekuatan kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kami yakin ada banyak pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan, dari setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami. Dan biarlah Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Jika ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sakit pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati hidupnya. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan bangsa kami ini Tuhan terporak-poranda oleh karena keinginan-keinginan pribadi dan kepentingan-kepentingan sekelompok. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setiamu menyertai kami. Dan begitu juga dengan gerejamu. Biarlah Tuhan, di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan memberkati setiap rencana dan program gerejamu HKBP terkhusus yang ada di HKBP Surabaya ini. Biarlah kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu memberkati kami semua. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mau mengingatkan dan menghimbau kita, khususnya jemaat HKBP Seresot Surabaya, terkhusus Surabaya yang mau melaksanakan Pesta Gotilon. Mari kita sambut Pesta Gotilon ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita terima berkat Tuhan, yang tidak terhitung, yang tidak terlihat, namun semuanya itu membungkus kita di dalam sukacita kita, di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari jangan pernah surut untuk bersyukur kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaikmu untuk Tuhan, karena Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita untuk memuliakan namanya. Selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.